Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Istilah ilmu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan sering dianggap sama, padahal berbeda. Pengetahuan didapat dari pengalaman sehari-hari, ilmu lebih terarah dan sistematis, sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sudah diuji dengan metode ilmiah. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah meninggikan derajat orang beriman dan berilmu. Wahyu pertama Iqra juga menegaskan pentingnya ilmu, bukan hanya untuk dunia, tetapi juga sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi dunia pendidikan, terutama calon guru, memahami perbedaan ini penting agar tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pola pikir kritis, logis, islami, serta menanamkan akhlak dan keimanan. Dengan begitu, ilmu yang kita ajarkan benar-benar bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bagaimana hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam filsafat pendidikan. Tujuan penulisan yang pertama, menjelaskan definisi ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memahami persamaan dan perbedaan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memahami hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, yaitu ilmu, berasal dari bahasa Arab ilm yang artinya tahu, merupakan usaha sadar manusia untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman tentang kenyataan hidup. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori dan metode yang disepakati secara sistematik. Yang kedua, yaitu pengetahuan. Ialah keyakinan yang benar dan memiliki pembenaran yang dipahami sebagai hasil dari proses kesadaran manusia dalam memahami suatu objek. Epistemologi atau filsafat pengetahuan mengkaji asal-usul hakikat dan validasi pengetahuan dengan mengidentifikasi sumber-sumber seperti akal, pengalaman, dan wahyu. Lalu ada ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis menggunakan metode ilmiah yang objektif, rasional, dan empiris untuk memahami alam semesta, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan memiliki tujuan yang jelas atau aksiologi. Adapun ciri-ciri ilmu pengetahuan ialah rasional, objektif, sistematis, empiris, analitis, dan verifikatif dan kumulatif. Ada persamaan dan perbedaan dari ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan sama-sama mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek yang selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Ketiganya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab akibatnya. Ketiganya mempunyai metode dan sistem. Secara umum, ketiganya dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan, serta terus berkembang seiring dengan munculnya informasi dan penemuan baru. Namun, ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan memiliki sumber yang berbeda.
di mana ilmu berasal dari penelitian yang sistematis dan teruji, sedangkan pengetahuan berasal dari pengalaman pribadi, informasi dari orang lain, atau media massa. Selanjutnya, hubungan antara ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Hubungan ini bersifat hierarkis dan saling berhubungan. Ilmu mengajarkan cara berpikir logis, kritis, dan sistematis. Pengetahuan memberikan awal pada peserta didik. Sedangkan ilmu pengetahuan memberikan hasil berupa teori dan praktik yang bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya yaitu perbedaan sekaligus hubungan antara ilmu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan sangatlah penting. Pemahaman ini membantu kita agar lebih kritis dalam berpikir, lebih bijak dalam menerima informasi, serta lebih bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu. Pada akhirnya, ilmu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi saran untuk mencapai kecerdasan, tetapi sebagai jalan untuk membangun peradaban manusia yang bermartabat, beretika, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu saran. Saran dari penulis di sini yaitu hendaklah kita semua terus menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat agar tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu memahami ilmu secara mendalam. Semoga makalah ini menjadi pengingat untuk terus belajar dan memperluas wawasan, baik dalam hal pengetahuan maupun ilmu yang lebih spesifik.